Damai na sumurung siang salhub na roha, ima mangaramuti ati-ati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Berita nauli di minggu ta sadarion di minggu na pasapuluh paton dum Trinitatis di mana nieret sian buku di Amos bindusia membuka sian ayat 10 sada masuk mai di ayat 15 seorang mahatana Hujahama di bahasa Indonesia Alkitab terjemahan baru 2 dengan judul janji mengenai pemulihan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan untukku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian. Horas ma dita suwena. Oleate mari Tuhan ta ala dileon dita kesehatan gogo las miroha dina manal puhon ari ni mingguta di minggu nak salku. Bohita mengulahon akan nasa udota di tengah-tengah di keluarga gereja dan masyarakat baik di parlagutan dohot biaka hasaksian nama ngulu marhite-hite nama ngulahon hatana di bagasan ngulu sigaropari. Jara rohita musi marsomba tu bagas jorona. Laho mangido gogo pasu-pasu, laho memengoti minggu yang baru, minggu pa 10 paton dung Trinitatis. Asa margogo jala monang hita makka nguluhon muluta tuaka ari nenengro. Ojahan di jamitat sadarion Tuhan memulihkan umatnya. Tuhan memulihkan umatnya. Di tengah persekutuan kita hari ini, kita sekaligus akan menyaksikan nanti seorang anak dari jemaat kita untuk menyaksikan iman percayanya sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hari ini dia akan menerima peneguhan sidi, yang artinya dia bisa mengatakan kepada seluruh dunia bahwa dia percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus atas kesadaran sendiri, atas pengetahuan sendiri setelah belajar tentang firman Tuhan. Dan ketika kita bicara soal tema ini, Tuhan memulihkan umatnya, kata pemulihan sebenarnya adalah di mana Tuhan mengembalikan umat yang tercerai-berai, yang terpecah. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Tuhan memulihkan umatnya? Kalau kita baca pasal 1 sampai pasal 9 ini, pasal 1 sampai pasal 8 nanti bicara soal hukuman-hukuman atas
tindakan-tindakan dosa kejahatan daripada orang Israel. Tetapi Tuhan tidak menghabiskan waktunya untuk menghukum. Tetapi Tuhan di ayat yang kita baca tadi pasal 9 ini bicara soal pemulihan. Supaya apa? Kalau bangsa itu sudah jatuh ke dalam dosa, tidak seterusnya mereka jatuh dalam dosa, maka Tuhan akan memulihkannya. Apa yang terjadi sehingga Tuhan memulihkan? Daud dan Salomo adalah raja yang paling terkenal. Lalu setelah Salomo meninggal, maka anak-anaknya berseteru, pecah. Maka Israel terbagi menjadi dua. Ada Israel utara yang dihuni oleh 10 suku Israel dan ibu kotanya Samaria. Dan mereka beribadah di Gerizim. Dan ke-10 suku ini adalah suku yang sangat jahat, yang meninggalkan Tuhan dan mendirikan 2 patung emas dewa Baal yang mereka sembah. Dan mereka kawin campur dengan suku-suku lain, suku Asyur, suku Filistin, suku-suku yang di luar Israel. Maka Tuhan menghukum mereka, jatuhlah ke tangan Asyur. Itu kerajaan Israel utara, suku Edom dan Efraim yang terkenal. Lalu suku yang 2 lagi menjadi Israel selatan, suku Yehuda dan Benjamin, dan sebagian dari suku Lewi. Karena suku Lewi ada juga di Israel utara dan sebagian besar di Israel selatan. Israel selatan ini, Yehuda dan Benyamin setia kepada Allah, menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka mendirikan ibu kota negaranya Yerusalem dan menjadikan bait Allah di Silo di Yerusalem sebagai tempat suci mereka. Mereka lah yang mempertahankan Israel sekarang. Yang ada di Israel sekarang itu, yang mempertahankan itu ialah suku Yehuda dan Benyamin. Nah, tetapi itu pun mereka juga melakukan dosa, melanggar titah Tuhan. Maka mereka juga nanti dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Jadi 2 bangsa besar ini, kerajaan ini yang hancur, yang telah bercerai-berai, maka Tuhan berjanji akan memulihkan mereka kembali. Mereka akan berdampingan berjalan. Suku Edom, Efraim dan suku Yehuda dan Benyamin akan berjalan bersampingan, berdampingan. Artinya rukun kembali. Ini janji Tuhan memulihkan umatnya yang telah mengalami kemerosotan moral, yang mengalami perpisahan kerajaan utara dan selatan. Dan Tuhan hendak berjanji memulihkan kedua bangsa ini. Itulah latar belakang mengapa Tuhan mengatakan Tuhan akan memulihkan, aku akan memulihkan. Nah, ada beberapa hal yang mau kita pelajari dari teks ini, perikop ini. Yang pertama, ada janji pemulihan Tuhan. Dalam ayat 10 dikatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Pondok Daud itu adalah simbol kerajaan Daud yang telah terpecah. Jadi pondok Daud itu terpecah 2 tadi, utara dan selatan. Tapi aku akan membangun kembali pondok Daud yang terpecah dan yang roboh itu. Artinya Tuhan hendak memulihkan kerajaan-kerajaan yang berada dalam kerajaan Daud dan Salomo dahulu, mengembalikan kejayaan kerajaan Israel dahulu, sehingga pondok Daud yang roboh itu Tuhan jadikan menjadi kerajaan Allah yang akan menjadi pembawa damai dan sejahtera bagi seluruh umat Israel. Itu yang kita lihat. Maka nanti janji ini sebenarnya sudah digenapi kembali ya. Ketika orang-orang yang utara tadi, yang 10 suku itu terserak, bahkan orang-orang yang Yehuda Benjamin juga terserak ke seluruh dunia. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Australia, tapi nggak ada ke Indonesia. Dan akhirnya ketika terjadi Nazi, pembantaian Holocaust, membunuh 6 juta orang Israel, maka kembalilah mereka sekarang ke Israel dengan sebutan gerakan Zionisme. Dan
ketika mereka kembali tahun 45 ke Israel, dan bulan Mei 48 mereka menjadi negara berdaulat, mandiri dan diakui oleh seluruh dunia. Tapi akhirnya itu menjadi perdebatan sepanjang sejarah, karena orang Palestina yang sudah lama juga tinggal di sana sampai sekarang tidak diakui sebagai negara. Ini yang kita lihat. Tapi Tuhan telah berjanji untuk memulihkan umatnya. Bukan berarti kerajaan Israel atau negara Israel sekarang itu sama dengan kerajaan Salomo. Tidak. Yang ada Israel sekarang itu adalah kerajaan dunia, negara Israel. Bukan kerajaan Israel yang dipulihkan dalam konteks perikop ini. Itu yang pertama, ada janji pemulihan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka sukacita besar akan terjadi bagi Israel. Yang kedua, pemulihan sebagai berkat bagi semua bangsa. Ayat 12, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai segala milikku. Jadi bangsa yang tersisa dari Edom, itu kerajaan utara tadi, digabungkan dengan kerajaan Yehuda dan menjadi sebuah kerajaan yang membawa damai sejahtera. Dan Tuhan memulihkan. Karena dalam ayat ini Tuhan hendak memulihkan umat yang tercerai-berai itu. Bangsa Edom bukan lagi mengatakan kamilah yang terhebat, lalu bangsa Yehuda mengatakan kamilah yang terhebat. Maka Tuhan tidak lagi menunjukkan kekuasaan masing-masing kerajaan itu, tapi mereka sisa-sisa itu menjadi disatukan dalam sebuah kerajaan baru. Itu yang kedua yang kita lihat. Yang ketiga, pemulihan membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau kita baca ayat 13-14 di situ, ini ada yang aneh. Karena kalau kita baca, demikianlah firman Tuhan, waktunya akan datang bahwa pembajak akan segera menyusul penuai. Pembajak segera menyusul penuai. Baru dia bajak, penuai segera datang. Artinya panen semakin cepat. Kalau kita lihat di kita ini sekarang, dulu di kampung menanam padi panennya 6 bulan. Sekarang panen 3 bulan, 100 hari sudah panen. Artinya bumi ini mempercepat hasil buminya. Pembajak mengejar penuai. Tidak hanya itu, ayat 13, penggiring buah segera menyusul penabur benih. Baru ditabur benih, datang penggiring langsung mengambil hasilnya. Wah, ini luar biasa. Kalau Tuhan memulihkan umat Israel, maka umat Israel segera menghasilkan banyak buah-buah atau banyak berkat. Maka Israel sering disebut dengan daerah yang subur. Tapi kalau kita nanti pergi ke Israel, kalau Amang Inang pernah ke sana, Israel itu banyak daerah tandus, tanah gersang, tidak ada kehidupan tampaknya. Tapi kalau kita melewati Galilea, itu kan daerah subur di tepi sungai Jordan. Tanah yang gersang itu bisa menjadi tanah yang menghasilkan buah. Makanya sekarang Israel itu mereka lah pemasok buah sayuran ke seluruh daerah Mesir, ke Timur Tengah. Makanya tidak ada orang sekarang yang melawan orang Israel. Di Timur Tengah nggak ada yang berani melawan Israel. Kalau mereka melawan, nanti mereka tutup keran, mengirimkan bahan-bahan makanan, mati semua mereka. Itulah canggihnya orang Israel sekarang. Di tanah yang tandus menghasilkan makanan, pohon-pohon, buah-buahan yang haram dan bagus. Ini sudah tergenapi. Karena Israel diberkati Tuhan, dipulihkan. Tidak hanya umatnya dipulihkan, tanahnya pun dipulihkan. Sehingga membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau kita lihat sekarang, buat kaum ibu ya, aka ina nami dia, karena sorek-sorek. Sedia dibuat solek naik dari laut mati. Laut mati itu kan tanah Lot itu, di mana tidak ada kehidupan di sana. Tapi dari laut mati itulah mereka cipta
kosmetik, sabun-sabun. Maka mereka tidak pernah miskin, orang Israel, walaupun mereka kecil negaranya. Seluruh kosmetik di dunia ini yang termahal datang dari Israel, Laut Mati dulu. Makanya banyak orang pergi ke Laut Mati, bawa apa? Botol aqua, masukkan lumpur-lumpurnya itu ke dalam. Sampai di Indonesia, itulah dioles-oleskannya ke mukanya. Karena kita pun bisa bersolek di sana, hanya mengambil lumpur-lumpur daripada Laut Mati itu. Tapi tidak mungkinlah langsung berangkat dari sana, langsung cantik pulang ke Indonesia lagi. Tapi itulah bahan dasar untuk kosmetik yang dimiliki kaum ibu sekarang dari Laut Mati. Apakah itu akan habis? Enggak habis-habis itu. Laut Mati luas sekali di Jericho itu. Jadi kalau kita mandi Laut Mati enggak terbenam, karena kadar asinnya lebih tinggi daripada kadar asin kita. Jadi mau maridi dari si unak paliliku nanti dihisap apa kita, air tubuh kita. Jadi mau laut si maridi 1,5 jam cukup. Alat terbuat aku ada baldo. Kalau kalori biasa di minum, anon dehidrasi. Itu boleh mandi, tapi jangan lama. Itu di Laut Mati. Itu yang ketiga. Tuhan memulihkan, maka akan ada kemakmuran. Itu yang ketiga. Lalu pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara Tuhan memulihkan umatnya dari teks tadi? Buhado caranya dibata, paulihon, paunehon, paulakon akan sega. Nah berjolo, Tuhan membangun kembali yang roh. Jadi kalau ada yang rusak, maka Tuhan berjanji memulihkan kembali yang roh. Ada orang depan doanya rak batak, pauk kudali, pago tarugi. Nah tadi taulahi nasega, tapauli. Itu hampir sama dengan hari ini. Tuhan memulihkan berarti kita manusia tidak ada yang sempurna. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Terkadang kita kete kan. Askete namanya, marpecat kan. Tidak ngomong. Ding buat jotes kuinna kan. Karena dia tidak mau ngomong sama istrinya. Suaminya enggak mau ngomong, atau istrinya sebaliknya, anak-anak juga begitu. Kalau terjadi seperti itu, apakah ada kebahagiaan? Enggak. Ada kegersangan. Maka Tuhan pulihkan hubungan yang seperti itu. Aka ama ina na sumakatai masih pakulingan mamuse kaniluan. Memang agak moldo, molo langsung nasida masih pakulingan. Alay moloro tamu, apalagi moloro perdita. Maningor, oi nang, ro amak perdita himna. May masih pakulingan kalagi. Alay holam mulak perdita, mulak muse. Dan masih pakulingan. Nah, jadi harus datang Tuhan untuk memulihkan hubungan yang retak, keluarga yang retak dipulihkan. Supaya apa? Supaya keluarga itu diberkati kembali. Itu yang pertama cara Tuhan. Aku kembali mendirikan atau memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Cara Tuhan yang kedua dalam memulihkan umat Israel ialah dengan melibatkan bangsa lain dalam rencana keselamatannya. Melibatkan bangsa lain dalam rencana keselamatannya. Tadi dia panggil sisa-sisa Edom, Israel Utara, bergabung dengan Yehuda, berarti untuk memulihkan keadaan yang lebih baik. Perlu sesekali orang luar campur tangan memulihkan kita. Kita lak batak kan ada orang dosong ini, melungu berbadai, di jauh tulang, di jauh opung, di jauh tetangga. Baik sini yang amaram miyak kan itu, padumuhon, kena kurang denggan. Alai memang mulu di padomu marhiti muder ni pinahan do dak tahan lama. Alai kun di padomu marhiti muder ni Yesus do hot main pemulihan. Molo di padomu do muder ni pinahan do pasatok kidui. Palik-palik kolak siting mangan hira sabulan diingok muse. Memang angko tikimangani mardame do. Habis dak kuin rango lawin na. Ajen mula-hula muse. Jadi lang boy somoni. Molo nungan dipulihkan, Tuhan memulihkan, jangan lagi retak. Kalau kita suami istri sering misalnya retak pulih enggak apa-apa, tapi harus akhirnya pulih. Bentur. Mau berbadai pegeleng-geleng enggak apa-apa. Alaikon diujungi doho plastiroha. Mardane. Itu.
Kalau kita berkelahi tapi tidak ada damai, tidak ada sukacita, perbedaan itu sama. Biasanya rumah tangga Kristen juk merbadai 0 sampai 5 tahun. Pernikahan 0 sampai 5 tahun. Itu bisa sering berkelahi. Molodak tam mati, diuduti musim 5 sampai 10. Molodak tam mati, 11 sampai ke atas, ini baik. Perbedaan nama turusi. Jadi tak koreksi madiri tersenari di posisi dia kita. Di posisi aman do, mana tidak nyaman. Maka untuk 11 ke atas itu harus ada intervensi Tuhan memulihkan keluarga itu. Marhite-hite akan apa soal. Modong akan nasawani perlu dijauh di satu sini. Perlu dijauh tua. Asa pulih usai rumah tangga. Supaya apa? Mereka mengalami damai sejahtera. Itu cara kedua, melibatkan bangsa lain, melibatkan orang lain dalam rencana keselamatan. Yang ketiga, dengan memberikan berkat yang melimpah. Ayat 13-14. Supaya umat Israel itu bisa rukun kembali, Tuhan pulihkan dengan cara memberi berkat yang berkelimpahan. Tapi terkadang kita, kalau Tuhan beri berkat berkelimpahan, jangan-jangan kita lupa Tuhan. Ala nautik mungkin saldo ni rekening kita jok kita Tuhan pasu-pasu maulon nami. Coba jo 1M, 1T di sini rekening ini naraku tu dia bahita bu. Singapura bahita sogo minar kan. Tu Bali. Tu dia debe Malaysia. Pikiran tahun tamasya nama. Memereng dong ape dang ninano. Parbedaan ni bedirga nama. Makanya Tuhan mungkin beri kita saldo 1M, 1T misalnya. Alah hibah, jok do 1M. Setengah mati. Saldonya setengah mati, setengah M. Tapi bukan berarti ketika saldo kita tidak banyak, kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan tidak diukur oleh rupiah. Kebahagiaan itu diukur dari kesuburan hati kita. Menuai kebahagiaan itu kesuburan hati kita. Jadi tanah itu subur, cepat menghasilkan buah. Jadi diri kita subur, cepat menghasilkan pengampunan, cepat menghasilkan kata-kata yang baik, kata-kata bijak, cepat menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Itulah yang dipulihkan dari kita. Jadi bukan hanya berkat jasmani. Tadi di sini penggirik segera menyusul penabur benih, lalu pembajak segera menyusul penuai. Bukan hanya berkat jasmani saja, tapi berkat secara rohani itu Tuhan pulihkan kepada kita. Yang keempat, bagaimana cara Tuhan memulihkan bangsa Israel ialah dengan mengembalikan umatnya ke tanah mereka. Didombain setelah mereka terbuang di tanah Babel, Tuhan memulihkan kembali mereka, mengantar kembali ke Yerusalem. Maka Ezra Nehemia membangun bait Allah yang kedua, lalu mereka menyembah Allah di bait suci Allah dan mereka kembali pulih kala itu. Lalu yang terakhir, bagaimana cara Tuhan memulihkan umat Israel dengan memberi pemulihan yang kekal, bukan pemulihan yang sementara. Ayat 15, aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Jadi Allah memulihkan secara kekal, bukan sementara. Ini yang mau hendak kita pelajari, bahwa pemulihan Allah hubungannya dengan kita, hubungan yang kekal. Ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, maka Tuhan memberi pengampunan, berkat yang kekal. Apa yang hendak kita renungkan dari khotbah hari ini, sehingga kita bawa pulang merayakan minggu ke-14 Trinitatis ini? Yang pertama, pemulihan Tuhan menghadirkan harapan baru. Pemulihan Tuhan menghadirkan harapan baru. Kalau keluarga kita ada keretakan, Tuhan akan memulihkan harapan kita menjadi keluarga yang baru dan merasakan suasana surga. Itu yang pertama, kita dipulihkan dengan harapan baru. Yang kedua,
pemulihan Tuhan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi kalau kita telah pulih, hubungan kita dengan suami istri bagus, hubungan kita dengan Tuhan bagus, hubungan kita dengan sesama bagus, maka kita akan menghasilkan damai sejahtera. Lalu yang ketiga, pemulihan Tuhan membawa pengharapan di tengah kehancuran. Kalaupun orang Israel masih di pembuangan kala itu, tapi mereka telah yakin harapan mereka tidak lagi berada dalam pembuangan Babel. Mereka akan segera pulih kembali ke tanah Yerusalem, dan Tuhan mengabulkan permintaan itu karena mereka telah hari demi hari mengubah kehidupan mereka. Kita pun seperti itu. Dunia ini adalah tempat kita berjuang untuk menuju Israel baru. Israel, pemulihan kita di Israel baru. Maka latihan kita, walau ada penderitaan di bumi ini, ada pergumulan di bumi ini, jangan berhenti pada penderitaan itu, tapi lihatlah kita hendak menuju sebuah surga Israel baru yang hendak kita tuju. Tuhan menolong kita dalam pengharapan di kehancuran dunia ini. Di kehancuran dunia ini, tetapi kita tetap punya harapan. Tuhan akan memberikan dunia baru, yaitu Yerusalem baru bagi kita. Yang terakhir, pemulihan Tuhan menyatukan kita secara kekal kepadanya. Khususnya untuk yang mau mengangkat CD atau menerima peneguhan CD hari ini, ketika Tuhan kita ikrarkan di depan jemaat hari ini dan di hadapan Tuhan, maka Tuhan berjanji kekal untuk menjadikan kita menjadi saksinya di tengah dunia. Dunia yang penuh kemelut, dunia penuh penderitaan, dunia yang penuh pergumulan, kita menjadi saksi Kristus. Sekali mengikut Kristus, tetaplah pengikut Kristus selamanya. Tuhan akan kekal mengikat perjanjiannya. Tuhan akan kekal mengikat perjanjiannya. Dan kita pun harus kekal mengikat perjanjian kepada Tuhan. Jangan goyah. Walau apapun yang terjadi di dunia ini, walau ada banyak tawaran di dunia ini, jangan goyah. Berdirilah teguh. Itulah seorang saksi. Tidak bisa tergoyahkan karena telah mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus. Jadilah menjadi pengikut Kristus, saksi Kristus di tengah dunia hingga akhirnya Tuhan memberi kita memasuki surga kekal. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya hari ini, bahwa Tuhan memulihkan kita semua yang hadir saat ini dan memulihkan perjanjiannya dengan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mauliate mau sebuah kami tuho ale de bata ala dunga di kuhi horo hanami marhitelas di roha barita nauli naung di pauli ho kami muse tu inganan nem baru marhite-hite ike belok pakiriman na manguru di ham andorak pe di tanok kami marukil mengarupi persoalan pertuktangan di ngulu na makirim do kami di Jerusalem nem baru di tanah nem baru. Pauli omu hamu se asa gabe jolma nem baru. Dapotan hadameon las iroha. Atau pergugui mahami laho mengatusi atami. Do mengulahon di ngulu nami si kanopari. Asa gabe hasaksien na menguluhan di perdalan di ngulu nami. Inuji pina sangat magwarmu ali di bata. Wala nyon rodi sa liring na. Amin.